Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Beta Norarinta selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Enterprise dan juga teman-teman kelas A mata kuliah Sistem Enterprise yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Victorio Visan Saputra dengan NIM 2406 0121 130084. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kelompok saya kerjakan yang berjudul Pemetaan Proses Bisnis Manajemen Spare Parts Otomotif di PT Bridgestone Nusantara. Jadi untuk studi kasus yang kelompok kami angkat yaitu memetakan proses bisnis dari PT Bridgestone Nusantara dalam hal ini yaitu produknya yaitu spare part otomotif. Oke, untuk kelompok saya terdiri dari yang pertama yaitu Jason Alhila Sabdadewa dengan NIM yang tertera pada layar. Kemudian yang kedua ada Ari Norma Amailiani dengan NIM yang tertera. Kemudian yang ketiga ada Fajar Ivano Gamawan dengan NIM yang tertera. Kemudian yang keempat tadi saya sendiri, Victoria Christian Saputra dengan NIM yang tertera. Dan yang kelima ada Zenobia Wirandi Sinaide dengan NIM yang tertera. Oke, untuk daftar isi pada laporan kami tambah pada layar. Kemudian juga terdapat daftar gambar. Oke, di sini ada latar belakang dari permasalahan yang kami angkat, yaitu pada umumnya sebuah organisasi atau instansi memiliki beberapa proses bisnis yang dijalankan untuk mendukung kegiatan operasional dalam pencapaian visi yang telah ditentukan. Dengan proses bisnis yang baik dan benar, kegiatan yang berjalan di dalamnya akan lebih efektif dan efisien. Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas bisnis yang disusun secara spesifik, bergantung pada aturan bisnis yang diterapkan oleh setiap perusahaan tersebut. Dan lanjut saja masuk ke rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang ada pada topik yang kami bawa yaitu bagaimana proses bisnis manajemen spare part otomotif saat ini berjalan pada PT Bridgestone Nusantara. Kemudian untuk tujuan dan manfaat, untuk tujuannya yaitu memetakan secara komprehensif proses bisnis manajemen spare part otomotif yang sedang berjalan pada PT Bridgestone Nusantara dan menggunakan notasi BPMN atau Business Process Model and Notation. Untuk manfaatnya yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya dalam manajemen spare part otomotif. Yang kedua, memberikan kontribusi pengetahuan baru dalam bidang manajemen operasi, khususnya terkait penerapan BPMN dalam industri otomotif. Kemudian ada ruang lingkup yang pertama, berfokus pada pemetaan dan analisis proses bisnis manajemen spare part otomotif di PT Bridgestone Nusantara, mencakup tahapan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian spare part. Kemudian hasil keluaran dari proyek ini yaitu proses bisnis berupa diagram BPMN atau Business Process Model Notation, berdasarkan hasil analisis akar permasalahan yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem informasi dan pemecahan masalah terhadap permasalahan yang terjadi pada PT Bridgestone Nusantara. Dan ini terdapat notasi dasar dari BPMN. Kemudian masuk saja langsung ke pemodelan proses bisnisnya. Oke, pada proses bisnis ini merupakan proses bisnis pembelian spare part otomotif, di mana untuk aktor yang terlibat pada topik yang kami bawakan yaitu terdapat bagian penyediaan barang, kemudian bagian pembelian, kemudian bagian produksi, bagian supplier, customer, dan juga bagian warehouse. Untuk tahapan atau alur proses bisnis dari PT Bridgestone Nusantara, saya jelaskan langsung dari diagramnya. Dimulai dari customer dengan melakukan proses memesan barang atau produk. Kemudian customer mengirimkan pesanannya by system ke divisi PPIC. Kemudian pada divisi PPIC ini menerima pesanan dari customer, kemudian melakukan proses membuat perencanaan, penjadwalan, dan kebutuhan material yang akan dibuat untuk pesanannya. Kemudian output-nya itu data penjadwalan dan kebutuhan. Output-nya diteruskan ke divisi produksi. Kemudian divisi produksi menerima penjadwalan dan kebutuhan material yang dikirimkan dari divisi PPIC. Kemudian selanjutnya tahapannya itu mengirimkan kebutuhan materialnya. Diteruskan ke divisi warehouse. Divisi warehouse menerima keluaran dari divisi produksi yaitu list kebutuhan material. Kemudian proses selanjutnya mengecek ketersediaan material. Apabila stok tidak mencukupi, kemudian dilakukan pembuatan request order. Output-nya yaitu request order, kemudian diteruskan ke divisi purchasing atau pembelian. Kemudian selanjutnya divisi ini menerima request order dari divisi warehouse, kemudian membuat purchase order. Membuat purchase order, output-nya itu laporan purchase order, yang kemudian dilanjutkan ke supplier. Supplier menerima pesanan dari divisi purchasing atau pembelian, kemudian tahap selanjutnya itu menyiapkan materialnya.
Kemudian setelah itu supplier membuat surat jalan untuk mengirimkan materialnya, kemudian tahap selanjutnya mengirimkan pesanan barang atau, pesanan barang, tagihan, dan surat jalannya. Kemudian diteruskan ke divisi warehouse dalam bentuk keluaran yaitu barang dan surat jalan. Kemudian masuk ke GBB proses yang mana terdapat diagram tersendiri yang nanti akan saya, jelaskan. Kemudian dari GBB subproses ini masuk ke tahap mengirimkan material. Kemudian diteruskan ke divisi produksi yang menerima material dari divisi warehouse. Kemudian, tahap selanjutnya mempersiapkan mesin atau produk yang akan produksi. Kemudian lanjut ke tahapan memproduksi spare part-nya, kemudian, masuk ke tahapan memeriksa kualitas dari spare part yang telah dibuat, kemudian masuk ke tahapan pengecekan akhir spare part. Setelah, pada tahapan ini dilanjutkan ke divisi warehouse lagi, masuk ke GBJ subproses yang nanti terdapat diagramnya tersendiri ya. Kemudian lanjut ke tahapan pengiriman subproses. Diteruskan ke customer. Customer menerima barang atau produk kemudian selesai. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan diagram BPMN dari PT Bridgestone Nusantara. Dan untuk diagram GBB Raw Material Warehouse itu prosesnya pada divisi warehouse tadi, dimulai dari menerima barang dari supplier, kemudian mengecek kesesuaiannya. Nah, apabila belum sesuai, barang akan dikembalikan ke supplier. Kemudian jika sudah sesuai, lanjut ke tahapan selanjutnya. Selanjutnya itu diagram dari GBJ subproses pada divisi warehouse tadi, dimulai dari pengemasan barang, kemudian barang disimpan ke gudang. Selanjutnya dilanjutkan tahapan input data atau barang, kemudian keluarannya yaitu berupa stok barang, data stok barang. Kemudian lanjut ke diagram pengiriman subproses, dimulai dari menyiapkan dokumen pengeluaran, yang mana keluarannya itu surat jalan, kemudian memuat barang ke transportasi angkutan, kemudian mengirim barang ke konsumen. Saya itu selesai. Dan masuk ke kesimpulannya, serangkaian analisis dan pemudahan proses bisnis telah dilakukan pada pengelolaan spare part otomotif di PT Bridgestone Nusantara. Beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil, yang pertama yaitu proses bisnis manajemen spare part otomotif di PT Bridgestone Nusantara telah berhasil dipetakan menggunakan bisnis proses model annotation atau BPMN. Pemetaan ini mencakup seluruh tahapan dari perencanaan, kemudian pengadaan, penyimpanan, hingga pendistribusian, memberikan gambaran yang jelas tentang alur kerja dan interaksi antar departemen yang terlibat dalam proses tersebut. Jadi secara keseluruhan penggunaan BPM dalam pengelolaan spare part otomotif di PT Bridgestone Nusantara tidak hanya meningkatkan performa operasionalnya, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam hal kepuasan pelanggan dan optimalisasi biaya. Di sini juga terdapat link untuk menuju ke setiap diagram pada laporan di atas tadi. Oke, selanjutnya masuk ke penjelasan dari supply chain manajemennya, dari lanjutan BPMN tadi. Untuk studi kasusnya masih sama, yaitu penerapan supply chain manajemen pada perusahaan otomotif PT Bridgestone Nusantara. Di sini langsung saja untuk masuk ke rumusan masalahnya. Di sini yaitu bagaimana penerapan supply chain manajemen untuk efisiensi persediaan barang di perusahaan otomotif PT Bridgestone Nusantara. Tujuannya yaitu memetakan secara komprehensif proses manajemen rantai pasok pada PT Bridgestone Nusantara dan menggunakan data flow diagram. Kemudian kedua, menganalisis dan mengidentifikasi potensi peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional melalui penerapan supply chain management. Yang ketiga, mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan dan optimalisasi proses manajemen rantai pasok yang dapat meningkatkan kinerja keseluruhan dari perusahaan. Manfaatnya itu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya dalam manajemen rantai pasok pada PT Bridgestone Nusantara, memberikan kontribusi pengetahuan dalam bidang manajemen operasi, khususnya terkait penerapan DFD dalam industri otomotif. Kemudian yang terakhir, menyediakan panduan bagi perusahaan otomotif lain dalam mengimplementasikan dan mengoptimalkan SCM untuk mencapai keunggulan kompetitif. Kita langsung lanjut saja. Nah, di sini terdapat gambaran secara umum komponen dasar dari SCM. Kemudian dari data flow diagram sendiri, yaitu alat yang digunakan untuk memodelkan aliran data dalam suatu sistem. Yang terbagi dari DFD level 0, DFD level 1, dan DFD level 2. Pada DFD level 0 memberikan gambaran umum tentang aliran data utama dan antara sistem dan entitas eksternal. Pada DFD level 1 menunjukkan bagaimana data mengalir antara proses utama dan penyimpanan data dalam sistem. Pada DFD level 2 merupakan DFD level 1 yang dipecah kembali menjadi proses yang lebih rinci.
Dan masuk ke pemodelan rantai pasok pada PT Bridgestone-nya sendiri. Yang pertama, identifikasi rantai pasok. Nah, di sini saya jelaskan rantai pasok pada PT Bridgestone Nusantara yang dimulai dari customer, seperti pada PPMN tadi, memesan barang atau produk, kemudian masuk ke divisi PPIC. Nah, kemudian divisi PPIC ini lanjut ke divisi produksi. Nah, di mana divisi produksi membuat keluaran yaitu list kebutuhan material. Kemudian dari list kebutuhan material ini diteruskan ke divisi warehouse. Kemudian divisi warehouse ini keluarannya itu membuat request order atau kebutuhan-kebutuhan material yang dibutuhkan. Yang diteruskan ke divisi purchasing atau divisi pembelian. Dan divisi pembelian outputnya yaitu membuat purchase order ke supplier. Nah, kemudian setelah dari supplier, outputnya yaitu mengirimkan pesanan barang yang dibutuhkan untuk divisi warehouse. Dan dari divisi warehouse dilanjutkan mengirimkan material yang sudah dikirimkan dari supplier, kemudian dikirimkan ke divisi produksi. Divisi produksi memproduksi barang dari material yang sudah dikirimkan, yang kemudian setelah melalui tahapan pengecekan akhir spare part, diteruskan ke divisi warehouse. Divisi warehouse outputnya yaitu pengiriman barang ke customer, dan customer menerima barang tersebut. Kurang lebih seperti itu rantai pasok pada PT Bridgestone Nusantara. Dan masuk ke konteks diagram. Nah, konteks diagram pada PT Bridgestone Nusantara ini terdiri dari seperti tampak pada diagramnya itu divisi purchasing atau divisi pembelian, customer, divisi PPIC, warehouse, kemudian divisi produksi dan supplier. Kurang lebih alurnya sama seperti rantai pasok tadi. Dia langsung lanjut untuk DFD-nya. Nah, di sini DFD level 1-nya, kita langsung membuat DFD level 1-nya saja, kemudian langsung ke DFD level 2. Nah, pada DFD level 1 ini, seperti pada alur proses sebelumnya, dimulai dari customer, memesan barang atau produk, kemudian masuk ke proses perencanaan material, di mana di sini outputnya pesanan barang atau produk yang diteruskan ke divisi PPIC, kemudian divisi PPIC outputnya penjadwalan dan kebutuhan. Kemudian masuk ke proses ini, diteruskan ke pemrosesan material dengan output data penjadwalan dan kebutuhan. Kemudian outputnya dari proses ini, data penjadwalan dan kebutuhan ke divisi produksi, kemudian divisi produksi memproses dan keluarannya itu kebutuhan material, masuk ke pemrosesan material. Kemudian outputnya list kebutuhan material, masuk ke divisi warehouse. Kemudian divisi warehouse, keluarannya ketersediaan material. Nah, kemudian masuk ke proses pemrosesan material, request order ke proses pembuatan purchase order. Kemudian purchase order outputnya ke supplier. Dari supplier outputnya itu pesanan, tagihan, dan surat jalan. Masuk ke pemrosesan pesanan. Nah, kemudian dari sini outputnya yaitu rincian pesanan, masuk ke divisi warehouse. Divisi warehouse mengirimkan lagi ketersediaan material, masuk ke pemrosesan material. Kemudian diteruskan lagi ke divisi produksi yang masuk sama seperti tadi, yaitu data penjadwalan dan kebutuhan tadi. Kemudian outputnya yaitu spare part. Outputnya spare part, kemudian masuk ke pemrosesan pesanan, diteruskan ke customer dalam bentuk barang atau produk. Kemudian lanjut ke DFD level 2-nya, di sini kurang lebih sama seperti DFD level 2, tapi lebih rincinya lagi. Kurang lebih alurnya sama. Oke, masuk ke kesimpulannya. Di sini serangkaian analisis dan pemodelan proses bisnis telah dilakukan pada manajemen rantai pasok di PT Bridgestone Nusantara. Kesimpulannya dapat dibagi menjadi pertama, yaitu proses manajemen rantai pasok di PT Bridgestone Nusantara telah berhasil dipetakan dan menggunakan data flow diagram. Pemetaan ini mencakup seluruh tahapan dari perencanaan kebutuhan bahan baku, pengadaan, produksi, penyimpanan, hingga pendistribusian ke konsumen. Penggunaan DFD dalam memodelkan proses manajemen rantai pasok memungkinkan identifikasi yang lebih baik terhadap aliran data dan informasi. DFD membantu dalam mengidentifikasi potensi bottleneck, redundansi, dan area yang memerlukan perbaikan dalam aliran informasi. Dengan memanfaatkan DFD, PT Bridgestone Nusantara dapat memastikan bahwa informasi yang diperlukan tersedia, tepat waktu, dan akurat, yang pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam peningkatan operasional pada PT Bridgestone Nusantara.
Sini terdapat lampiran yaitu berupa link ke setiap diagram yang ada pada laporan tersebut. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah kata maupun kekurangan selama saya menjelaskan, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.